Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Krisna Ramadan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai penganggaran modal multinasional. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai anak perusahaan versus perspektif induk perusahaan. Biasanya, anggaran modal perusahaan MNC itu harus didasarkan pada perspektif induk perusahaan. Tetapi ada juga proyek yang dapat dilakukan oleh anak perusahaan, tetapi tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh induk perusahaan. Karena laba bersih yang masuk dalam anak perusahaan itu secara substansial berbeda dari yang diperoleh induk perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan perbedaan arus kas antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Di sini disebutkan 3 faktor. Yang pertama ada perbedaan pajak, yang kedua ada peraturan mengenai pembatasan penyetoran uang atau penyetoran uang yang berlebihan yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Dan yang terakhir ada pergerakan nilai tukar. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai input anggaran modal multinasional. Untuk karakteristik perakiraan finansial terbagi menjadi 8. Yang pertama ada investasi awal, kemudian yang kedua ada harga dan permintaan pelanggan, yang ketiga ada biaya, kemudian ada hukum perpajakan, yang kelima ada penyetoran uang, selanjutnya nilai tukar, nilai likuidasi, dan yang terakhir yaitu tingkat pengembalian yang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam anggaran modal multinasional. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar. Karena sulitnya untuk mengukur secara akurat tentang peramalan nilai tukar, maka berbagai skenario dapat dipertimbangkan beserta kemungkinan terjadinya. Kemudian selanjutnya ada inflasi. Inflasi dapat stabil di beberapa negara. Kemudian yang ketiga ada pengaturan pembiayaan, yaitu memisahkan investasi anak perusahaan dan secara eksplisit menganggap pembayaran pinjaman asing sebagai pengeluaran tunai. Kemudian ada menyediakan insentif bagi pemerintah. Kemudian yang terakhir untuk faktor yang perlu dipertimbangkan dalam anggaran modal multinasional ada pemblokiran dana, yaitu beberapa negara menuntut agar pendapatan dari anak perusahaan MNC itu diinvestasikan kembali secara lokal. Kemudian ada nilai penyelamatan. Nilai penyelamatan ini signifikan dengan NPV. Kemudian ada dampak proyek terhadap arus kas yang berlaku. Jadi persaingan investasi dengan bisnis yang sudah ada untuk pelanggan yang sama. Kemudian yang terakhir ada opsi nyata. Beberapa proyek berisi pilihan nyata untuk peluang bisnis tambahan. Nah, demikian materi yang saya sampaikan mengenai penganggaran modal multinasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.